Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya anak-anak pasti isinya penuh kelucuan dan keseruan. Di depan saya situ banyak sekali anak-anak sedang bermain-main di kondisi pandemi kayak begini. Hari ini Budeng anaknya Bentik lupa mengerjakan PR. Dia bingung gak karuan. Namun bukan Budeng namanya kalau dia tidak punya ide. Pak, jika kita melakukan kesalahan, apakah kita akan dihukum? Tanya Budeng kepada Romli, si gurunya. Pertanyaan Budeng jelas membuat bingung Pak Romli. Ya jelas dihukum toh, makanya jangan sengaja melakukan kesalahan, jawab Pak Romli. Pak, kalau kita tidak melakukan kesalahan, berarti kita tidak dihukum kan, Pak? Ya iyalah, kata Pak Romli. Berarti kalau tidak mengerjakan apa-apa, tidak akan kena hukum kan, Pak? Pak Romli kemudian menjelaskan bahwa hukuman itu ada untuk memberikan efek jera pada orang-orang yang melakukan kesalahan. Memangnya kenapa Budeng kok tanya seperti itu? Tanya Pak Romli penasaran. Gini, Pak, saya tidak mengerjakan PR, Pak. Koyok ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Coba perhatikan anak-anak Anda. Mereka itu tumbuh begitu cerdas, penuh sukacita. Mengingat zaman masa anak-anak di waktu sekolah pasti penuh dengan kenangan. Tapi secerdas apapun mereka, belumlah bisa disebut aktif sebelum mereka terjun di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Inilah topik kita kali ini, keseimbangan antara laba dan investasi. Sasaran akhir dari bisnis adalah menghasilkan laba profit bagi diri Anda dan orang-orang yang Anda pimpin. Masalahnya di sini adalah cara sebagian orang memandang topik ini bisa berbeda-beda. Kadang-kadang dalam dunia bisnis, hasrat untuk mendapatkan profit lebih besar, lebih cepat, itu justru bisa merusak hasil jangka panjang. Kadang-kadang justru Anda akan lebih bijaksana jika memiliki perspektif investasi atas orang yang Anda pimpin untuk mencapai dan menjamin hasil yang lebih maksimal. Penting untuk dipahami, investasi dalam bisnis tidak sama dengan pengeluaran. Biaya menurut akuntansi adalah total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan dalam analisis ekonomi, biaya juga sering diartikan sebagai nilai sebuah pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan ini dapat bisa berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi, nilai kesempatan yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan juga dihitung sebagai sebuah biaya yang disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Bagaimana dengan investasi? Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi berbeda ya antara biaya dengan investasi. Anda mendengarkan uraian saya hari ini termasuk biaya atau investasi? Pinter. Kau ini cari siapa? Menjaga pengeluaran agar tetap rendah untuk berbagai hal yang tidak perlu merupakan tindakan yang bijaksana. Menghindari investasi yang baik bagi Anda sendiri ataupun bagi bisnis Anda justru seringkali sebagai tindakan yang kurang bijaksana. Banyak dari kita masuk sekolah hingga universitas untuk mendapatkan pendidikan atau keterampilan yang kita yakini akan membawa kehidupan dan penghasilan kita akan jauh lebih baik. Kita semua melihat teman-teman kita lainnya mendapatkan pekerjaan begitu mereka lulus dari kampus. Sementara bisa jadi kita masih menginvestasikan waktu dan uang kita untuk urusan pendidikan di bisnis ini. Seakan-akan teman kita sudah mencapai penghasilan dan kelihatannya lebih maju dari kita. Tapi bersabarlah. Anda saat ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tetapi nanti kelak Anda akan menikmati apa yang tidak bisa mereka nikmati. Mereka yang berinvestasi pada pendidikan yang baik akan dapat melampaui orang-orang yang hanya mencari uang lebih cepat. Banyak hal yang perlu Anda pelajari di bisnis seperti ini. Karena komponennya itu cukup jelas. Bidang bisnis saya adalah asuransi. Jalan untuk memahami asuransi tidak cukup hanya dengan menghafalkan fitur-fitur produk saja, tetapi kering dari pemahaman konsep dasarnya.
Bicara tentang asuransi, maka kita bicara tentang manajemen perencanaan keuangan, cara melindungi aset dan uang, bagaimana aset kita bisa berkembang melebihi angka inflasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, apa yang menyebabkan seseorang bergerak dan bersemangat, bagaimana cara mengatasi kendala, bagaimana Anda bisa memimpin grup Anda, bagaimana Anda berani meningkatkan kualitas orang-orang yang Anda kenal, bagaimana membuat Anda lebih percaya diri dan lebih baik sejak hari ini hingga nanti. Tentu saja membutuhkan lingkungan dan pendidikan yang mendukung. Apalagi Anda terhubung dengan perusahaan nomor 1 terbesar di dunia sekelas Allianz. Sebuah kebanggaan bagi saya dan tim saya untuk bisa mengenal tata kelola manajemen nomor 1 yang terbaik di dunia. Di dunia. Bukan di kelas nasional, provinsi, atau kelas kampung. Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Kita harus mengelola pengharapan orang-orang yang kita daftarkan masuk ke bisnis ini, baik sebagai nasabah ataupun agen. Sedikit investasi dalam beberapa pertemuan dan alat-alat kerja yang tepat merupakan tindakan yang bijaksana. Termasuk polis yang sudah Anda miliki saat ini, jika hasilnya bisa melindungi aset yang sudah Anda miliki, maka dia termasuk dalam kategori biaya atau investasi. Silakan Anda jawab. Saya bersyukur bisa bekerja sama dengan Anda karena Anda bisa membuat keajaiban. Bentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari dengan semangat 45 kita bangun bangsa kita dengan pendidikan yang terbaik. Kalimat semangat 45 terdengar gagah. Coba tahun 69. Semangat 69 terkesan seperti menggagahi. Ngarep daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Ini ada cerita pengalaman perang seorang kakek bondet saat 17 Agustusan. Kakek bondet bercerita tentang pengalamannya waktu ikut perang pada zaman dulu. Dulu kakek itu ikut perang, nak. Waktu kakek dan teman-temannya mau menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di tengah perjalanan pesawat kakek ditembaki musuh sehingga pesawat itu hancur. Semua yang ada di pesawat itu meninggal, termasuk pilot-pilotnya, nak. Lalu cucunya bertanya, Loh, lah kok kakek sekarang kok masih hidup? kakek bondet dengan percaya diri mengatakan, waktu itu kakek ketinggalan pesawat. Wah repot sampai butuh terong ya. Jangan sampai Anda ketinggalan bersama kami untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan dengan semangat untuk belajar dan menolong sesama. Semoga bermanfaat, makan nutrisi yang berkualitas, gunakan masker, olahraga yang teratur, cuci tangan, pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan klik tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!